10 malam. Oh, semana Pak ini? Setelah itu habis jebol itu masih nunggu malam. Air pasang kan sudah pintu airnya nggak terpakai lah, nggak berfungsi. Sehingga jam 10, setengah 10 air masuk. Ketinggiannya berapa sentimeter? 1 meter di kampung. 1 meter ya. Oh, masuk semua ke rumah-rumah ya? Ke kamar. Jadi nggak bisa tidur. Sementara itu, Kepala BPBD Surabaya Agus Hebi Juniantoro mengatakan kencangnya hantaman ombak membuat 3 tanggul ditambah ikan greges timur jebol. Akibatnya air meluap ke pemukiman warga. Jadi pada beberapa waktu yang lalu ada tanggul yang jebol. Kemudian kita sudah tambal karena kemarin itu berapa hari itu terjadi rob yang tinggi sehingga sekarang jebol lagi. Ada beberapa titik, 2 titik, 1 titik kecil, 2 titik besar ini yang harus ditutup, artinya harus ini koordinasi dengan PU kita. Jebolnya berapa diameternya Pak Ebi? Berapa Pak itu? 4 kali 10 lah ya. 4 kali 10 lah. 4 kali 10 sama 4 kali berapa meter itu? 4 meteran ya. Ini nanti permanen atau gimana Pak? Nah ini kan di situ kan tambaknya orang. Jadi kita harus koordinasi juga. Tapi untuk sementara saja ini kita pakai blasing ini untuk tanggul tambak supaya nanti malam itu rob ini tidak ke warga. Agar banjirop tidak kembali terjadi, saat ini proses perbaikan tanggul tengah berjalan. Selain itu, pihaknya juga telah mendirikan posko darurat di seputaran lokasi bencana. Nggak di Jakarta, nggak di Surabaya, mungkin juga di daerah-daerah lain yang sekarang sedang kena dampak dari banjir rob. Tetap bersabar dan semoga pemerintah juga cepat tanggap untuk melakukan sesuatu ya. Ini karena Surabaya di Asam Rawa ini sudah 2 kali gitu. Sehingga diharapkan tanggulnya bisa lebih permanen juga. Pemerintah, Bapak Ibu, kalau memang rencananya ada liburan panjang, udah ada planning dengan keluarga, ditahan dulu ya, karena rakyatnya jauh lebih memerlukan. Dipersiapkan dulu nih kondisi dari daerah-daerahnya gitu. Betul, karena kemarin di artikelnya Jawa Post juga di koran, kemarin saya lihat ASN juga diminta untuk tidak mengambil cuti yang terlalu panjang juga di libur Nataru. Semangat ya! Kami juga nggak cuti kok, kami bahkan kita tetap terus bekerja hadir juga untuk Anda. Termasuk usai jeda kami hadirkan informasi lainnya di Jawa Post Update. Herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum ProSifa. Jangan lupa saksikan acara Update Zodiak. Kita akan membuka misteri-misteri yang terjadi pada diri kita, dari sifat, percintaan, jodoh, dan lain-lain. Senin dan Rabu setiap jam 7 malam sampai jam 8 malam Anda bisa saksikan di acara Update Zodiak bersama Andre So. Pemirsa, guna antisipasi bencana dan gangguan perjalanan kereta api jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025, PT KAI Daop 8 Surabaya kebut perbaikan jalur rel kereta api. Perbaikan di sejumlah titik yang dilaporkan mengalami gangguan serta ancaman bencana banjir dan longsor. Hal ini dilakukan demi keamanan dan kenyamanan penumpang kereta api selama masa libur Nataru.
Menjelang masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang sekaligus dibarengi dengan musim penghujan, menjadi fokus utama KAI Daob 8 Surabaya untuk secara proaktif menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Bentuk upaya yang dilakukan, diantaranya dengan melakukan perawatan jalur kereta api. Hal ini disampaikan oleh Manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya Lukman Arif. Menurutnya PT KAI Daob 8 Surabaya selalu melakukan perawatan dan pengecekan kondisi jalan rel berkala untuk senantiasa melakukan perawatan dan memastikan jalur kereta api telah sesuai secara teknis layak operasi. Terdapat ketentuan teknis yang wajib dilakukan oleh pekerja KAI agar kereta api dapat berjalan di jalur kereta api dengan aman. Mulai lebar spur 1067 mm, kelengkapan penambat antara rel dan bantalan rel, hingga batas aman kanan-kiri jalur kereta api 5 meter dari as rel. Petugas tersebut akan bekerja sesuai tupoksi untuk melakukan perawatan jalan rel, meliputi pengukuran lebar jalur, geometri jalur rel, sambungan rel, kelengkapan baut, menempatkan batu balas, bahkan penggantian maupun perbaikan pada bagian bantalan dan rel kereta api. Para petugas juga wajib meyakinkan bahwa sekitar jalur tersebut aman dari potensi gangguan perjalanan KA. Selama Nataru, PT KAI Daob 8 akan menyediakan petugas siaga khusus untuk perbaikan jalur kereta api. KAI Daob 8 Surabaya saat ini memiliki 23 unit pelaksana teknis atau UPT jalan rel dan jembatan yang terdiri dari 18 UPT jalan rel, 4 UPT jembatan, dan 1 UPT mekanik yang keseluruhannya telah memiliki wilayah kerja masing-masing di Daob 8 Surabaya. Para petugas perawatan prasarana khususnya jalan rel di Daob 8 Surabaya secara berkala melakukan perawatan jalan kereta api meliputi pengukuran lebar jalur, geometri jalur rel, sambungan, dan juga menempatkan batu balas hingga melakukan penggantian bantalan bila itu diperlukan. Para petugas wajib meyakinkan bahwa jalur tersebut aman dari potensi gangguan kereta api. Perawatan jalur di wilayah Daob 8 Surabaya akan terus dilakukan oleh petugas untuk menjamin keselamatan dan juga keamanan para pelanggan kereta api yang melakukan perjalanan khususnya di masa libur Natal dan Tahun Baru ini. KAI Daob 8 Surabaya memiliki panjang lintas sejauh 530.168 km dan melintasi 12 kabupaten kota di Jawa Timur dengan memiliki batas wilayah di utara hingga Stasiun Tobo, tengah Stasiun Mojokerto, dan selatan Stasiun Wulingi. Terdapat 52 stasiun aktif yang melayani pelanggan kereta api jarak jauh, lokal, serta barang. Hal ini menjadi fokus utama KAI Daob 8 Surabaya untuk bisa memberikan kelancaran operasional perjalanan kereta api secara konsisten. Siapa nih Nusantara People yang bakalan mudik atau liburan menggunakan kereta api? Nah, tenang, relnya udah diperbaiki. Diantisipasi hal-hal yang mungkin akan menjadi gangguan dalam perjalanan kereta. Tiketnya juga katanya ditambah. Iya, tiket ditambah. Ada sekarang jalur direct Surabaya langsung Jakarta 6 jam aja. Tuh, kemarin Jakarta ke Semarang direct udah dicoba 5 jam aja katanya begitu. Jadi banyak pilihan gitu ya, dan ini menjadi satu perhatian dari KAI juga untuk memastikan jalur ini aman. Dan mereka itu salut deh saya karena pekerja-pekerja juga ngecek manually dari meter per meter, kilometer itu semua diperhatikan. Karena kalau enggak ya ada gangguan dikit bisa fatal gitu kan. Kita ke informasi berikutnya, Nusantara People. Bagi kebanyakan orang, khususnya petani tambak, banjirop adalah musibah. Namun, hal ini tidak berlaku bagi warga pencari ikan yang ada di Desa Tambak Cumandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, yang justru mendapat berkah atau untung dari adanya banjirop yang menerpa wilayah pertambakan di kawasan Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Nasib baik bisa menimpa siapa saja meski dilanda bencana atau musibah, namun bagi sebagian orang, hal tersebut justru membawa berkah tersendiri.
Seperti halnya yang dilakukan oleh sebagian warga Kecamatan Sedati yang memanfaatkan banyaknya tambak petani bandeng dan mujair yang jebol yang diakibatkan oleh banjir rob. Warga di sekitaran tambak memanfaatkan hal ini dengan mencari ikan menggunakan alat seadanya untuk menjala ikan yang keluar dari kerambat tambak menuju sungai. Meski dengan peralatan yang seadanya seperti jala dan jaring, para pencari ikan mendapatkan hasil yang baik. Beberapa jenis ikan yang didapatkan antara lain bandeng dan mujair. Yang lepas gitu? Iya, lepas. Banjir tambaknya. Rob gitu, Pak? Iya. Jadi banyak tambak-tambak yang jebol itu berarti, Pak ya? Iya. Berarti larinya ke sungai semua nih, Pak? Sungai, ya. Pak, ini dapat ikan apa aja, Pak? Bandeng aja. Bandeng aja ya? Iya. Para pencari ikan mengaku dari perburuannya pada musim-musim banjir rob seperti ini, sedikitnya 20 hingga 25 kg ikan bandeng dan mujair bisa tertangkap. Setelah itu mereka akan menjualnya ke warga lain atau menjualnya ke tempat pelelangan ikan. 9 ya, John? 10 barang itu. Daerah tersebut memang daerah pertambakan, bahkan banyak pemancingan juga ya. Di sana bandeng dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kalau ketika banjir rob, ya ikannya kemana-mana pastinya. Untuk beberapa orang menguntungkan, tapi untuk orang yang memiliki hunian di daerah sana pasti juga pusing banget. Betul. Atau yang memiliki tambak juga pusing kayaknya. Iya, kalau nggak bisa mengantisipasi ya, akhirnya jadi hewan peliharaan yang ditambak ini jadi hilang gitu. Karena memang kemarin banjir rob ada, hujan juga cukup lebat, dan akhirnya memang membuat genangan di mana-mana, termasuk di tambak yang berhimpitan juga dengan pemukiman warga di daerah tersebut ya. Jadi ya itulah fenomena alam, jadi harus bisa diantisipasi juga. Kita akan kembali dengan informasi lainnya Nusantara People usai jeda yang satu ini. Rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Ditemui awak media usai rapat kabinet terbatas, Airlangga Hartarto menyebut saat ini pemerintah sedang memfinalisasi penghitungan dari kenaikan PPN tersebut. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Nusantara People masih dari pertambak-tambakan juga yang kali ini perikanan. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mengajukan tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2025. Langkah tersebut menindaklanjuti pengajuan tambahan pupuk subsidi dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menambah pengajuan pupuk bersubsidi untuk 2025. Penambahan ini terjadi karena Lembaga Masyarakat Desa Hutan ikut mengajukan kebutuhan pupuk subsidi untuk jenis urea dan NPK. Berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok tani, luas rencana tanaman tahun depan mencapai 103.000 hektar. Dengan luas tersebut, kebutuhan pupuk bersubsidi meningkat. Untuk pupuk jenis urea, pengajuannya 27.877 ton, naik dibanding tahun ini yang hanya 26.186 ton. Sementara untuk NPK, pengajuannya 26.558 ton, meningkat dari 24.515 ton pada tahun sebelumnya. Pengajuan NPK formula khusus sebanyak 491 ton, naik dari 449 ton di tahun 2024. Sementara pupuk organik untuk tanaman padi dan jagung, total usulannya 20.268 ton. Untuk pengajuan tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024. Dari kelompok tani menyusun RDKK, kemudian direkap sama penyuluh diinput dalam ERDKK.
pada prinsipnya tidak ada perbedaan, masih sama. Hanya saja untuk tahun 2025 itu beberapa dan sebagian besar dari LMDH itu ikut mengajukan. Yang tahun 2024 tidak mengajukan, tahun 2025 mengajukan. LMDH, Orea sama NPK mengajukan karena untuk organiknya itu hanya